Halo sahabat online, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Aktifin juga loncengnya biar nggak ketinggalan update terbaru dari kami. Salam bahagia sahabat online, riak dari masa lalu. Suara netizen menggema di seluruh media sosial, mengutuk keras seorang wanita bernama Siti Mujayana, ibu tiri Farel Prayoga, yang disebut menyiksa anak yang pernah bernyanyi di Istana Negara. Dalam waktu semalam, namanya menjadi buah bibir publik. Setiap komentar menyudutkan, mencapnya sebagai ibu tiri jahat. Bahkan ada yang menyamakannya dengan tokoh antagonis dalam dongeng. Siti duduk di ruang tamu kecilnya di Banyuwangi, menatap layar ponsel yang terus bergetar karena notifikasi tak berhenti masuk. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut akan cacian, tetapi karena hatinya hancur melihat anak yang pernah ia peluk dalam tangis, kini mengumbar luka kepada dunia. Di televisi, tayangan ulang podcast Farel bersama Denny Sumargo kembali diputarkan. Di sana, bocah yang pernah ia rawat mengaku uang miliaran telah habis, dan ia kerap mendapat perlakuan tak adil di rumah. Saya pernah dipukul, bahkan pernah tidur di luar rumah. Suara Farel menggema dalam hati Siti. Ia memejamkan mata, air matanya jatuh diam-diam. Suaminya, Joko Suyoto, kini mendekam di tahanan akibat kasus judi online. Kini Siti sendiri menghadapi badai besar yang datang dari dunia maya. Namun, yang paling menyakitkan bukanlah caci maki netizen, melainkan ucapan dari anak yang selama bertahun-tahun ia besarkan layaknya darah daging sendiri. "Nak, benarkah itu yang kau rasa?" bisiknya, mencoba memahami. Dalam benaknya, kenangan-kenangan masa kecil Farel kembali berputar. Saat pertama kali ia menyuapi bubur, saat Farel demam tinggi dan ia berjaga semalaman. Tapi ia juga tak bisa menyangkal bahwa ia pernah marah besar kepada Farel, bocah yang makin hari makin keras kepala, terutama saat mulai terkenal. Dia anak yang baik, tapi keras kepala, ucapnya pada seorang tetangga yang berusaha menenangkannya. "Aku tak pernah menyiksa dia, tapi aku akui, aku pernah memukul ketika aku tak tahan," Siti berkata pelan. Sorot matanya kosong, menatap langit-langit rumah yang kusam. Ia tahu, klarifikasi tak akan mudah diterima. Dunia maya lebih suka cerita yang dramatis daripada kebenaran yang rumit. Namun, ia juga tahu, diam bukan pilihan. Karena jika ia diam, maka kisahnya akan ditulis oleh orang lain. Dan ia akan selamanya dicap sebagai ibu tiri yang kejam. Maka sore itu, ia membuka akun Facebook dan menulis, "Aku ingin bicara." Siti menatap layar kosong di depannya. Jarinya bergetar saat mulai menulis. Ia tak pandai merangkai kata, apalagi membela diri di hadapan dunia. Tapi kali ini, ia ingin menyuarakan isi hatinya, sebelum semuanya terlambat. "Assalamualaikum, aku bukan ibu yang sempurna, tapi aku bukan ibu tiri penyiksa," tulisnya perlahan. Ia menghapusnya, menulis ulang. Kalimat itu terlalu defensif. Ia tahu netizen tak suka orang yang langsung membela diri. Di sampingnya, meja kecil penuh tumpukan undangan tahlilan sang suami yang masih ditahan. Rumah itu sunyi, hanya denting jam dinding yang terdengar. Siti menyalakan kamera ponsel, wajahnya lelah, tak bermakap. "Aku bukan mau mencari pembenaran, tapi aku ingin cerita dari sisi aku juga," katanya, memulai rekaman. Ia menceritakan bagaimana ia pertama kali bertemu Farel yang masih berusia 5 tahun. Kecil, pendiam, dan suka menyendiri. Dia belum banyak bicara waktu itu, tapi dia suka nyanyi. Bahkan kalau lagi makan, dia nyanyi sambil ngunyah, katanya dengan senyum samar. Tiba-tiba air matanya menetes. Ia mengusapnya cepat-cepat. "Aku memang pernah marah, pernah mukul, tapi itu karena dia mulai sering pulang larut. Kadang nggak pamit. Aku takut dia salah pergaulan." Ia menjelaskan, saat Farel mulai terkenal, banyak hal berubah. Anak itu semakin berani, kadang menjawab dengan nada tinggi, bahkan membanting pintu kamar jika ditegur. "Namanya remaja, tapi aku nggak ngerti cara menghadapinya. Aku cuma ibu rumah tangga biasa," ujar Siti. Tangannya mengusap pipinya yang kini basah. "Aku salah karena marah dengan tangan. Tapi aku nggak pernah niat nyiksa." Ia berhenti sebentar, lalu menambahkan, "Aku cuma takut kehilangan dia."
Dia anak yang aku rawat. Aku peluk saat dia demam. Aku belikan sepatu waktu dia pertama kali nyanyi di panggung. Siti bercerita bahwa uang manggung Pharrell memang dikelola suaminya, bukan dirinya. Ia bahkan tidak tahu berapa jumlahnya secara pasti. Kalau Pharrell sekarang bilang uangnya habis, aku juga ikut sedih. Tapi aku nggak pernah pegang uang itu. Semua bapaknya yang atur. Ia mengangkat secarik kertas, kwitansi pembelian sepatu, pakaian, dan studio kecil yang mereka bangun di rumah untuk latihan Pharrell. Aku cuma ingin dia tahu. Aku bukan musuh. Aku mungkin keras. Tapi aku nggak pernah berhenti sayang. Setelah rekaman selesai, ia mengunggah video itu ke Facebook dan YouTube. Tidak untuk viral, tapi agar suara hatinya tak terkubur dalam diam. 1 jam berlalu, notifikasi mulai berdenting. Sebagian membela, sebagian tetap mencaci. Tapi kali ini, Siti merasa lebih ringan. Karena ia sudah berkata jujur. Dan biarlah dunia yang menilai. Pharrell duduk di depan cermin besar di kamarnya. Wajahnya lesu. Sorot matanya redup meskipun ia baru saja diundang ke acara televisi nasional. Suasana hatinya masih terombang-ambing setelah podcast yang ia rekam menjadi viral. Di media sosial, semua orang membelanya. Mereka menyebutnya berani, kuat, dan jujur. Tapi di balik semua itu, ada satu perasaan yang mengusik, rindu. Ia merindukan masakan ibu tirinya. Ia merindukan pagi hari ketika ibu itu membangunkannya dengan suara cempreng, memintanya mandi dan tidak lupa sarapan. Namun, luka di hatinya tak bisa ia abaikan. Ia merasa pernah dilukai. Dan semua yang ia simpan selama bertahun-tahun akhirnya meledak dalam satu rekaman. Ia tidak menyangka efeknya sebesar ini. Ia tak menyangka kata-katanya menjadi amunisi bagi publik untuk menyerang orang yang dulu ia panggil ibu. Handphonenya bergetar, notifikasi YouTube muncul. Siti Mujayanah, klarifikasi ibu tiri Pharrell Prayoga. Dengan ragu, Pharrell menekan tombol play. Suara perempuan itu terdengar serak, namun lembut. Aku bukan ibu sempurna, tapi aku tak pernah niat menyiksa. Pharrell terdiam. Ia menatap layar tanpa berkedip. Semua kenangan kembali mengalir, seperti sungai yang sempat dibendung terlalu lama. Ia ingat saat demam tinggi dan hanya ibu tirinya yang terjaga semalaman. Ia ingat dibelikan jaket pertamanya sebelum tampil di acara kampung. Kalau Pharrell sekarang bilang uangnya habis, aku juga ikut sedih. Tapi aku nggak pernah pegang uang itu. Semua bapaknya yang atur, kata Siti di video. Pharrell menutup mulutnya, matanya basah. Ia merasa campur aduk, ada marah, ada sesal, ada iba, tapi juga ada kerinduan yang dalam. Ia menatap foto lama di dinding. Ia bersama sang ayah dan ibu tiri, tersenyum bersama di depan rumah sederhana mereka. Sejak kecil, ia tidak tahu ibu kandungnya. Ia pikir wanita yang memasakkan sup saat ia pilek adalah ibunya. Dan mungkin, dari cara wanita itu memeluk, ia memang sempat menjadi ibu. Tapi, setelah popularitas datang, segalanya berubah. Pharrell merasa tidak dimengerti, dan ibu tirinya merasa kehilangan kendali. Kini, semua luka itu disiarkan ke jutaan pasang mata. Tapi tak ada yang benar-benar tahu isi hati mereka masing-masing. Pharrell memeluk lututnya. Ia merasa bersalah, tapi juga ingin dimengerti. Ia ingin bicara langsung, tanpa kamera, tanpa publik, hanya sebagai anak dan ibu. Ia mengambil ponselnya, membuka kontak lama yang sudah lama tak disentuh, Bu Mujayanah. Lama ia diam, sebelum akhirnya mengetik, "Boleh aku ketemu? Aku cuma mau ngobrol." Siti duduk di teras rumah mengenakan kerudung polos berwarna abu. Tangannya gemetar saat membaca pesan dari Pharrell. Matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya setelah badai itu menerpa, ia merasa napasnya lega. Pesan sederhana itu begitu berarti. "Boleh aku ketemu? Aku cuma mau ngobrol." Ia tak langsung membalas. Ia menghapus dan mengetik ulang berkali-kali. Sebelum akhirnya menulis, "Tentu, nak. Pintu rumah ini tak pernah tertutup untukmu." Hari itu langit Banyuwangi mendung. Angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah. Di depan rumah, suara sepeda motor terdengar perlahan mendekat. Pharrell turun dengan hoodie abu-abu menutupi sebagian wajahnya. Ia membawa ransel kecil. Langkahnya pelan, ragu, tapi pasti. Siti membukakan pintu tanpa banyak kata.
Mereka saling menatap sejenak, lalu sama-sama menunduk. Hening menyelimuti ruang tamu kecil itu. Farel duduk di kursi tua dekat jendela. Siti menyuguhkan teh hangat, seperti dulu saat ia pulang sekolah. Tapi kali ini, tangan mereka tak bersentuhan. "Terima kasih, udah mau temuin aku," kata Farel lirik. Siti hanya mengangguk. Ia tidak ingin menangis, tapi matanya sudah sembab sejak pagi. "Mungkin, aku terlalu meledak kemarin," lanjut Farel. "Tapi itu semua yang aku rasa. Aku capek, Bu. Aku bingung harus percaya siapa." Siti menghela napas panjang. Ia tak menyalahkan anak itu. Ia tahu beban popularitas bukan main. Di usia belia, Farel harus menghadapi dunia yang keras. "Aku juga capek, Rel. Tapi kamu tetap anakku. Kamu tetap orang yang aku peluk waktu jatuh dari sepeda. Aku salah karena marah dengan tangan. Tapi aku nggak pernah benci kamu." Kalimat itu menembus jantung Farel. Ia menunduk, menyeka air matanya dengan lengan jaket. Suasana menjadi cair, namun masih kaku. Mereka mulai bicara tentang masa lalu, tentang rasa sakit, tentang salah paham. Mereka mengaku kesalahan. Mereka saling mendengar. "Uangmu. Aku nggak tahu banyak. Semua bapakmu yang pegang. Aku cuma lihat dia bolak-balik narik uang buat ini itu," kata Siti, jujur. Farel hanya mengangguk. Ia tak ingin membahas uang hari itu. Ia hanya ingin menyambung kembali jembatan yang telah lama patah. "Kalau nanti kamu mau tinggal di sini sebentar, aku senang sekali," ucap Siti pelan. Farel menggeleng pelan. "Aku belum siap, Bu. Tapi aku mau kita baik-baik. Itu aja dulu." Hening kembali melingkupi ruangan. Tapi kali ini bukan hening yang dingin. Ini adalah hening yang menyimpan harapan. Sebelum pulang, Farel memeluk ibu tirinya erat, tanpa banyak kata. Mereka tahu, kata tak selalu mampu menjelaskan semua luka. Tapi pelukan bisa menjadi awal dari sembuhnya hati. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan pelan, seperti matahari yang malu-malu keluar dari balik awan mendung. Farel kembali ke aktivitasnya, menyanyi dari satu acara ke acara lain. Namun kali ini dengan beban yang sedikit berkurang di dadanya. Ia tak lagi membawa amarah sebesar dulu. Ia tahu, cerita hidupnya tak sempurna, tapi tak semuanya gelap. Di dalamnya masih ada serpihan kebaikan yang ingin ia rawat kembali. Di setiap jeda konser, ia mulai rutin berkabar dengan ibu tirinya. Tak banyak kata, hanya pesan singkat, foto makanan, atau ucapan, "Jaga kesehatan ya, Bu." Tapi itu cukup untuk membuat Siti tersenyum sendiri di rumah. Media sosial tak seberisik sebelumnya. Setelah klarifikasi Siti menyebar, sebagian netizen mulai mempertanyakan kebenaran versi yang selama ini mereka yakini. Beberapa berbalik membela, sisanya memilih diam. Namun bagi Siti, semua itu tak penting. Yang terpenting adalah pesan singkat dari Farel yang terus ia baca berulang-ulang. "Terima kasih sudah jaga aku dulu." Ia mencetak pesan itu, menyelipkannya di lemari kecil dekat tempat tidurnya. Di bawah foto Farel kecil yang sedang memeluk boneka hadiah ulang tahun dari dirinya. Di sisi lain, Farel belajar memaafkan. Ia tak memaksakan hubungan mereka kembali seperti dulu. Tapi ia membuka ruang baru, ruang untuk mengerti, bukan hanya dihakimi. Suatu malam, saat ia diwawancarai di televisi, sang pembawa acara bertanya, "Bagaimana hubungan Farel dengan ibu tirimu sekarang?" Farel tersenyum, menatap kamera sejenak, lalu berkata, "Kami sedang belajar jadi dua orang yang saling mengerti. Aku sudah memaafkan, karena dia pernah jadi bagian penting dalam hidupku." Kata-katanya membuat banyak orang terdiam. Tidak semua orang mampu berkata seperti itu setelah merasa dilukai. Tapi Farel tahu, menyimpan dendam tak akan menyembuhkan luka. Siti menonton wawancara itu sendirian di ruang tamu. Ia menangis. Tapi kali ini bukan karena sakit. Tangisnya membawa rasa lega, seolah semua penat selama bertahun-tahun luruh perlahan. Pagi esoknya, ia memetik bunga kenanga dari pekarangan kecil rumah. Ia menaruhnya dalam vas kaca, lalu memotret dan mengirimkannya pada Farel. "Ini bunga yang kamu tanam waktu SD dulu. Sekarang mekar," tulisnya. Beberapa menit kemudian, pesan masuk, "Aku ingat itu. Terima kasih masih merawatnya." Mereka berdua, dari dua tempat berbeda, menyadari satu hal,
bahwa hubungan yang rusak bukan untuk dibuang, tapi diperbaiki perlahan. Bahwa memaafkan bukan berarti melupakan luka, tapi memilih untuk tidak hidup dalam dendamnya. Dan bahwa keluarga tidak selalu berarti sedarah. Kadang, keluarga adalah mereka yang pernah melukaimu, lalu memilih bertahan untuk menyembuhkanmu. Di rumah itu, Siti kembali menyiapkan teh hangat seperti dulu. Mungkin suatu hari nanti, Farel akan datang lagi, bukan sebagai anak yang marah, tapi sebagai anak yang kembali. Untuk sekarang, cukup bagi mereka berdua mengetahui bahwa benih pengampunan sudah tumbuh. Dan cinta, meski sempat pudar, selalu punya cara untuk kembali mekar. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh dan penting untuk disuarakan, bantu kami dengan like, komentar pendapatmu di bawah. Dan jangan lupa subscribe agar kisah-kisah inspiratif lainnya terus hadir di layar kamu. Terima kasih. Salam bahagia sahabat online.